Perkenalkan, saya Windy Rizka Prilisa, ST MSc, dosen dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sugeng Hartono. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Functional Food Development atau pengembangan pangan fungsional dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Functional Food Development ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sugeng Hartono. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan terkait pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi dasar, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek pangan fungsional seperti definisinya, komponen, manfaat, serta potensi pengembangannya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Teknologi Pangan yang akan dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip teknologi pangan yang meliputi aspek kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan dan bioteknologi, keamanan pangan, rekayasa proses pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, ilmu sensori, regulasi dan legislasi pangan, dan ilmu pangan terapan secara terintegrasi untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini terdiri dari 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan komponen aktif tertentu yang terdapat pada suatu bahan pangan yang berguna untuk kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip pengolahan produk pangan fungsional dan metode pengujian bahan fungsional dalam pangan. Referensi yang digunakan di mata kuliah Functional Food Development ini beragam. Di antaranya, yang pertama, buku dari Wildman, edisi kedua yang berjudul Handbook of Nutraceutical and Functional Food. Buku yang kedua yaitu dari Johnson dan Williamson yang berjudul Psychochemical Functional Food. Buku yang tiga yaitu dari Gibson dan William yang berjudul Functional Food Concept of Product, serta beberapa publikasi jurnal yang akan digunakan sebagai referensi tambahan. Sistem pembelajaran mata kuliah Functional Food Development ini dilaksanakan secara sinkronus yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa review jurnal dan studi kasus. Pembelajaran mata kuliah Functional Food Development ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan dengan rincian pertemuan pertama tentang pendahuluan pangan fungsional dan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan dan sistem penilaian. Pertemuan kedua yaitu sifat fungsional klorofil. Pertemuan ketiga sifat fungsional flavonoid berupa antosianin dan isoflavon. Pertemuan keempat sifat fungsional karotenoid berupa likoprotein dan lutein. Pertemuan kelima sifat fungsional katekin, alisin dan beta-glukan. Pertemuan keenam sifat fungsional prebiotik, probiotik dan simbiotik. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 yaitu sifat fungsional asam lemak tidak jenuh tunggal berupa omega 9 dan asam lemak tidak jenuh jamak berupa omega 3 dan omega 6. Pertemuan ke-11 sifat pangan fungsional dari pati resisten. Pertemuan ke-12 sifat fungsional dari serat pangan. Pertemuan ke-13 sifat fungsional dari zat gizi dan zat anti gizi.
Pertemuan ke-14 tentang pembentukan radikal bebas dan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas. Dan pertemuan ke-15, sistem pertahanan tubuh humoral dan seluler. Dan terakhir pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini diperoleh dari hasil kuis interaktif sebanyak 2 kali, penugasan baik secara mandiri maupun secara kelompok sebanyak 9 kali, serta UTS dan UAS yang berupa studi kasus. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebesar 10%, penugasan baik mandiri maupun secara kelompok sebesar 30%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%. Dengan pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Functional Food Development ini untuk mahasiswa program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sugeng Hartono. Nah, berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Masih semangat ya pagi-pagi kuliah ya? Oke, alhamdulillah ya kayaknya kalian juga ini lengkap semuanya ya, jadi nggak ada yang absen. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar perkuliahan kita diberi kelancaran sampai akhir nanti. Boleh Mas Bintang ketua kelasnya untuk memandu doa. Silakan. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan bangsa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Oke, hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-12, yaitu tentang sifat fungsional serat pangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita review dulu. Kemarin masih ingat nggak materinya tentang apa? Ada yang bisa? Maya, Mas Bintang? Kemarin membahasnya tentang pati resisten. Itu adalah jenis pati yang tidak dicerna di usus halus manusia dan mencapai usus besar, tempat ia difermentasi oleh mikroflora usus. Nah, jenis-jenis pati ada 4. Yang pertama ada jenis pati ini tahan dalam proses pencernaan karena dinding sel pati keras seperti cangkang berserat, misalnya biji-bijian utuh. Yang kedua ada pati dengan bentuk granular dan secara alami lebih resisten terhadap enzim pencernaan, misalnya pisang mentah. Yang ketiga, ada jenis pati ini terbentuk saat pati yang telah tergelatinisasi dimasak dan didinginkan, misalnya nasi dingin. Dan yang tipe keempat, ada pati yang dimodifikasi secara kimia. Oke, masih ingat ya? Jadi kemarin kita belajar tentang pati resisten. Nah, serat pangan ini itu masuk dalam, nggak masuk ya, maksudnya pati resisten itu juga salah satu dari serat pangan gitu. Jadi masih nyambung ya sama materi yang kemarin, tetapi kita kali ini lebih banyak membahas tentang serat pangan. Nah, kenapa sih kalian mempelajari materi ini? Harapannya nanti kalian setelah mendapatkan materi ini bisa menjelaskan ya tentang apa itu sifat-sifat fungsional dari serat pangan. Jadi nanti kalian bisa mendeskripsikan serat pangan, kemudian klasifikasinya apa aja dan komponen-komponen yang ada di dalam serat pangan. Kemudian juga metabolismenya seperti apa, fungsi dan manfaatnya sebagai pangan fungsional, dan bagaimana pengaruh serat pangan dalam metabolik dalam saluran gastrointestinal. Nah, sebelum kita masuk, saya pengen tahu dulu, kalian tahu nggak serat pangan itu apa? Ada yang tahu serat pangan? Selama ini kalian, Mas. Jadi serat pangan adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tumbuhan dan tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan di usus halus, sehingga bermanfaat untuk membantu memperlancar sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Ya, benar. Jadi kalau kalian makan sayur ya, sayur, buah itu tahu nggak kalau itu tinggi serat pangan? Tahu nggak? Tahu ya, berarti kalian sudah sadar nih tentang pentingnya kesehatan ya, terutama untuk konsumsi sayur dan buah-buahan.
Jadi serat pangan itu benar ya, dari Mas Theo tadi yang dijelaskan. Nah, serat pangan nama lainnya itu dietary fiber. Nah, ini merupakan golongan polisakarida, olisakarida, lignin, dan substansi lainnya yang berasal dari tumbuhan. Nah, serat pangan ini bersumber dari karbohidrat. Nah, tadi ini golongan polisakarida, olisakarida ini termasuk dalam karbohidrat, di mana sumber dari karbohidrat ini itu resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan dan pencernaan yang ada di usus halus. Nah, serat pangan ini cuma bisa diolah dan dicerna oleh bakteri yang ada di usus besar. Jadi kalau kalian mengkonsumsi ini ya, buah-buahan atau sayuran yang tinggi serat, itu dia tidak langsung dicerna di usus halus atau di lambung, tetapi dia nanti akan dicernanya di usus besar. Nah, makanya kenapa kok kalian ketika makan buah dan sayur itu lebih cepat kenyang, karena dia tidak cepat dicerna di dalam sistem pencernaan kita. Nah, ini sumber-sumber serat pangan itu banyak terdapat pada sayur dan buah. Nah, klasifikasi dari serat pangan, jadi serat pangan itu ada dua, ada yang larut dalam air atau istilahnya soluble diet fiber, ada yang tidak larut dalam, ya ini tidak larut dalam air dan larut dalam air. Yang tidak larut dalam air ini ada insoluble diet fiber, ini bagian dari dinding sel tanaman, jadi banyak terdapat pada dinding sel tanaman. Ini ada di selulosa, hemiselulosa, kemudian ada pati resisten dan lignin. Nah, serat ini, jenis ini itu banyak terdapat pada kulit buah, kemudian gandum, polong-polongan, kemudian tomat, dan kulit ari padi. Sedangkan kalau yang serat yang larut dalam air atau soluble diet fiber ini banyak terdapat di dinding sel pada tanaman seperti gum, inulin, beta-glukan, pektin, dan sebagainya. Ini banyak terdapat pada buah-buahan. Jadi ada macamnya ya, ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Nah, keduanya juga beda prosesnya di dalam pencernaan. Kalau yang larut dalam air, ini tadi yang ada pektin, ada mucilage, ada gum, ini biasanya difermentasi di dalam usus besar dan dia nanti akan menghasilkan SCPA. Apa itu? Itu asam lemak rantai panjang. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, sedangkan serat tidak larut ini nanti akan berperan dalam mempengaruhi gerak peristaltik usus besar sehingga bisa mempelancar buang air besar. Nah, jadi kenapa kok kalau lagi susah BAB disuruh makan buah dan sayur? Nah, karena dia mempunyai peran tadi mempengaruhi gerak peristaltik usus besar, jadi lebih lancar BAB-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi disebutkan ya, untuk yang serat tidak larut itu apa saja dan serat yang larut dalam air apa aja. Nah, ini contoh-contohnya, contoh sumbernya seperti selulosa ini terdapat pada kulit padi, kacang polong, sayur kol, dan apel. Kalau yang hemiselulosa ini banyak terdapat pada kulit padi dan gandum. Lignin ini banyak terdapat pada tangkai sayuran, kemudian bagian dalam inti wortel, dan juga ada di biji jambu biji. Kemudian kalau pektin, nah ini pektin ini tadi ya masuk dalam serat yang larut dalam air, ini banyak terdapat pada sayuran dan buah seperti apel, anggur, wortel, dan sebagainya. Kalau gum ini larut dalam air juga, ini terdapat pada sari pohon akasia. Nah, ini biasanya dipakai buat kental ya. Kemudian mucilage ini larut dalam air, ini banyak terdapat pada aloe vera dan cincau hitam. Kemudian ada glukan, ini juga larut dalam air, ini banyak terdapat pada cerealia. Kemudian alga ini banyak terdapat pada jenis-jenis alga dan rumput laut. Jadi banyak ya sumber-sumber dari tumbuhan maupun juga hewan, sumber-sumber serat pangan. Nah, ini komponen serat yang ada di berbagai macam jenis bahan pangan. Ini ada buah-buahan dan sayuran. Ini biasanya serat pangannya itu terdapat di jaringan parenkim dan jaringan yang terlignifikasi.
Nah, apa aja komponen-komponennya? Ini ada selulosa, hemiselulosa, kemudian ada lignin, dan sebagainya. Kalau Seralia ini juga sama di bagian jaringan parenkim dan terlignisasi. Ini ada hemiselulosa, selulosa, dan hemiselulosa. Kemudian biji-bijian ini juga sama ya, ada terdapat pada jaringan parenkim dan jaringan yang mengalami penebalan dinding endosperma. Ini ada di dalam sini banyak terdapat komponen serat pangan berupa selulosa, hemiselulosa, galaktomanan, dan sebagainya. Kemudian aditif pangan, ada yang tahu aditif pangan apa itu? Bahan tambahan pangan ya. Jadi bahan tambahan pangan itu juga berasal dari serat pangan. Nah, biasanya yang digunakan itu ada gam, kemudian karaginan, dan sebagainya. Tuh, jadi ini jenis-jenis bahan pangan dan komponen serat pangan yang ada di dalamnya. Nah, ini kadar-kadar serat pangan. Nah, jadi kalian harus tahu nih, kalau lagi pengen makan serat pangan yang tinggi, nah mana nih yang paling tinggi dari jenis sayuran dan buah-buahan, itu mana yang paling tinggi? Kalau di sayuran ini ya, ada wortel, kemudian ada buncis. Nah, itu yang memiliki kadar serat pangan yang tinggi. Kalau buah, jambu biji ini tinggi serat pangan. Kemudian kacang-kacangan, ini ada kacang hijau, kacang kedelai, ini juga serat. Jadi kalau kalian lagi diet ya, pengen diet biar gak banyak makannya, kan kalau serat pangan itu bisa membuat kita kenyang lebih lama. Nah, itu bisa memilih mana jenis makanan yang banyak serat pangannya. Gitu. Nah, ini ada jurnal penelitian saya ya, yang berjudul Production of High Dietary Fiber and Antioxidant Activity Bread from Coffee Parchment Skin Flour. Jadi ini penelitian saya kemarin ya tentang penggunaan kulit kopi parchment. Nah, silakan dibaca dulu abstraknya, dipahami kira-kira apa nih penelitian yang saya lakukan. Oke. Setelah membaca, ada yang tahu kira-kira apa sih yang saya teliti ya? Mbak Adel, silakan. Jadi, jurnal tersebut meneliti tentang pembuatan roti dari kulit kopi parchment yang dapat meningkatkan serat pangan dan antioksidan roti. Ya, benar. Jadi ini tentang ini ya, karena kulit parchment itu mempunyai kandungan serat pangan dan antioksidan yang tinggi ya. Kalau ini kan kita membahas serat pangan. Nah, serat pangan dari parchment atau kulit kopi parchment itu sebesar 89%. Nah, itu sangat tinggi. Jadi kalau kita manfaatkan, kita gunakan sebagai bahan roti, itu bisa menaikkan kadar serat pangannya juga. Jadi ini pengembangan dari pangan fungsional bahan pangan gitu. Nah, ini proses metabolisme serat pangan. Jadi serat pangan yang kita konsumsi itu tidak dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi langsung masuk dicerna di dalam usus besar atau disebut juga kolon. Nah, di mana di usus besar itu nanti serat pangannya difermentasi oleh mikroorganisme yang ada di usus besar seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus. Nah, nanti dari hasil fermentasinya itu nanti akan menghasilkan 50% serat yang tidak dicerna dan 50% asam lemak berantai pendek. Yang tadi ya, short chain fatty acid, juga dihasilkan air, karbon dioksida, dan juga metana. Nah, SCFA ini sangat penting ya buat kesehatan tadi, buat mencegah penyakit tadi, juga bisa untuk mencegah obesitas. Nah, dari SCFA ini, kenapa? Karena SCFA ini yang terserap itu nanti bisa diserap dengan cepat dari saluran pencernaan dan dia bisa berperan dalam mempengaruhi keseimbangan energi di dalam tubuh. Jadi bisa menghasilkan energi buat tubuh kita, di mana hasil energinya itu rata-rata sebesar 2 kilokalori per gram serat yang kita konsumsi. Selain itu, SCFA ini ada macam-macamnya ya. Nah, ini asam-asam SCFA ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan juga asam falerik.
Kemudian SCVA. SCVA ini juga berpengaruh dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Nah, ini dia sangat membantu dalam proses metabolisme ini. Dan juga bisa menyebabkan suasana asam di dalam usus, di mana suasana asam itu nanti akan menyebabkan bakteri patogen yang ada di dalam usus besar kita itu tidak tumbuh. Gitu. Jadi sangat banyak ya peran pentingnya hasil dari fermentasi serat pangan ini. Nah, ini pengaruh metabolik dari serat pangan tadi. Jadi pengaruh metabolisme serat pangan tadi bagi saluran gastrointestinal. Jadi saluran pencernaan kita apa sih pengaruh metabolismenya? Jadi serat pangan ini bisa mengikat asam. Nah, di mana karena dia bisa mengikat asam, dia bisa mengganggu penyerapan lemak. Jadi kenapa kalau kita makan serat, jadi absorpsi lemaknya jadi terhambat gitu. Jadi kita lemak yang ada di dalam tubuh kita itu tidak terserap. Jadi bisa untuk diet gitu, untuk diet. Kemudian untuk bisa juga mempengaruhi kecepatan pengosongan usus dan waktu transit di dalam saluran pencernaan akibat peningkatan viskositas intestinal. Nah, jadi kenapa kita menjadi lebih lama ya kenyangnya kalau banyak makan serat pangan itu karena dia bisa mengurangi laju transport nutrien, jadi lebih lama penyerapannya. Nah, hasil dari metabolisme serat pangan itu digunakan oleh tubuh kita, di mana dia nanti akan menghasilkan akan digunakan untuk ini ya, dipergunakan oleh tubuh, yaitu seperti asam empedu deoksikolat atau deoksikolik asid, asam likokolat atau litokolik asid. Nah, ini kedua asam ini nanti akan diserap untuk membentuk koloni bakteri, di mana kedua asam ini itu bersifat karsinogenik. Jadi diserap agar tidak mengakibatkan penyakit gitu. Kemudian ada asam volatil seperti asetat, butirat, propionat. Ini merupakan anion utama yang terdapat di dalam feses, di mana dia berfungsi untuk memberikan efek osmotik dan juga efek pencahar untuk peristaltik. Jadi yang menyebabkan BAB kita itu lancar. Sedangkan tadi kan juga dihasilkan ada hidrogen dan karbon dioksida, juga ada gas metana. Nah, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan flatulence, yaitu sebagai hidrogen bebas melalui napas atau breath hidrogen. Jadi pernafasan kita itu yang kita keluarkan, nah itu bisa dari proses metabolisme serat pangan. Selain itu juga bisa meningkatkan kandungan dan berat volume feses. Jadi apa yang kita cerna itu nanti akan dikeluarkan melalui feses itu, jadi memperlancar pembuangan sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam tubuh kita. Nah, tadi kan disebutkan ya di sebelumnya, ternyata metabolisme dari serat pangan itu bisa membantu dalam mekanisme metabolisme karbohidrat dan lemak. Nah, ini saya jelaskan untuk mekanisme karbohidrat, untuk serat yang larut dalam air itu bisa mengurangi kandungan glukosa dan juga meningkatkan profil insulin. Jadi kalau kita mengkonsumsi serat pangan itu juga selain tadi ya melancarkan pencernaan, nah juga bisa menurunkan kadar glukosa dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau punya riwayat hipertensi, nah itu banyak-banyak makan sayuran ya sama buah-buahan ya untuk menurunkan kadar glukosa. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme penurunan kandungan glukosa oleh serat pangan. Jadi serat pangan itu nanti akan menyebabkan peningkatan viskositas intestinal, yang mana dia itu nanti akan mempengaruhi laju absorpsi glukosa atau laju penyerapan glukosa. Nah, nanti dia juga mempengaruhi jumlah hormon pencernaan, di mana hormon pencernaan yang bisa menyerap atau absorpsi nutrien dan melakukan sekresi insulin. Jadi itu mekanisme ya penurunan kadar glukosa oleh serat pangan.
Kemudian kalau yang mekanisme lemak, nah ini juga sama ya, serat pangan yang larut dalam air, ini dia mempunyai efek hipokolesterolemik. Apa itu hipokolesterolemik? Nah ini mempunyai sifat bisa menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi selain bisa menurunkan kadar glukosa darah, juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah ini sebenarnya belum diketahui secara pasti ya, tetapi beberapa penelitian itu sudah menduga bahwa adanya peningkatan viskositas dari metabolisme serat pangan ini bisa mempengaruhi absorpsi lemak. Jadi menghambat penyerapan lemak di dalam tubuh kita. Kemudian bisa meningkatkan pengeluaran sterol. Nah, sterol itu yang bisa menyebabkan kolesterol. Kemudian beberapa jenis serat pangan ini bisa mengikat asam empedu dan sterol sehingga bisa meningkatkan pengeluarannya dari tubuh. Kemudian untuk produk fermentasi bakteri seperti SCVA tadi, contohnya propionat ini bisa menghambat pembentukan kolesterol. Jadi ini ya perannya sangat penting juga karena bisa tadi menurunkan kolesterol, menurunkan hipertensi. Nah, ini ada gangguan gastrointestinal. Jadi ternyata kalau kita mengkonsumsi serat pangan yang terlalu berlebihan itu juga bisa menyebabkan gangguan. Ya. Jadi harus sesuai ininya kebutuhan gitu, jangan berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kenapa kok bisa mengakibatkan gangguan? Jadi kalau konsumsi yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan usus bagi ini ya orang-orang yang sensitif. Nah itu bisa menyebabkan gangguan usus. Kemudian dehidrasi atau ketidakseimbangan cairan. Kenapa? Karena serat pangan itu kadar airnya rendah ya. Jadi dia bisa menyebabkan dehidrasi kalau terlalu banyak makan serat dan kita juga minumnya juga kurang. Kemudian meningkatkan gas intestinal dan mengurangi penyerapan vitamin, mineral, protein, dan kalori dari usus. Jadi untuk menghindari ini gimana caranya? Nah kita harus seimbang semuanya, vitaminnya seimbang, karbohidratnya seimbang, lemak juga seimbang gitu. Jadi semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh kita itu terpenuhi semua. Nah jadi dari tadi ya semua yang saya jelaskan tadi, apa sih sifat pangan fungsional dari serat pangan? Jadi sifat fungsionalnya itu dia memberikan fungsi kesehatan, di mana bisa mengurangi konstipasi, mengurangi sindrom iritasi usus besar ya, kemudian menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, mencegah obesitas dan diabetes, mencegah kanker kolon dan juga meningkatkan daya tahan terhadap kanker. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kesimpulan dari pertemuan ini, ada yang bisa merangkum apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya, Mbak Renata, silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Bu Indi tadi sampaikan itu, serat pangan memiliki sifat fungsional karena menghasilkan SCFA melalui fermentasi oleh mikroorganisme yang ada di usus halus, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan energi di dalam tubuh, berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat dan lemak, menyebabkan suasana asam dalam usus sehingga bakteri patogen tidak tumbuh. Oke, terima kasih Mbak Renata. Ya, jadi itu ya, semoga tadi yang saya sampaikan bisa kalian gunakan nanti ya dalam keseharian kalian, terutama yang penting-penting tadi, kenapa kita harus konsumsi serat pangan. Nah ini ada tugas buat kalian, nanti dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu mereview artikel ilmiah atau jurnal review yang membahas tentang sifat fungsional dari serat pangan dari bahan pangan. Jadi nanti kalian cari ya jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan serat pangan, nah, pangan fungsionalnya, kemudian produk pangan yang dihasilkan dari serat pangan itu nanti kalian cari, kemudian kalian review, nanti dipresentasikan minggu depan.
Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-13 ya, tentang sifat fungsional zat gizi dan non-gizi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.